ketika itu, hey Gary, sini. Nah, halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di video Indah Christian. Yeay. Aku buat videonya nggak sama Gary, dan hari ini aku mau membuat video mengenai syarat balik nama sertifikat tanah. Aku buatnya itu 1 tahun karena nunda mengurus balik nama sertifikat tanah itu di Palembang, dan kita tinggalnya di Jakarta. Jadi ketika kita mau ngurus itu pas banget kita harus ke Palembang gitu loh. Jadi kalau kita Jakarta kita nggak bisa ngurus, atau kita minta bantuan sama orang tua gitu lah. Nah jadi langsung aja ya. Syarat pertama itu kita harus melengkapi syarat ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu letaknya di jalan, nah ini alamatnya. Oke, syaratnya itu yang pasti BPN ini kita pemisahan surat tanah dulu. Nah, pemisahan surat tanah ini kan gini contohnya. Nah, ini satu sertifikat ini kita bagi menjadi 2. Nah, jadi kita harus ke BPN, dan syaratnya ini 1. Terus KTP penjual dan KTP pembeli pastinya. Lalu kita harus bawa orang penjualnya gitu loh. Jadi kalau memang orang penjualnya nggak bisa datang, kita bisa memenuhi persyaratan dan isi belangko. Ketika udah isi belangko, kita bayar dulu ke Bank Sumsel Bubble, langsung kita minta tanda tangan. Nah, jika kita langsung mengurus dalam 1 hari ya, misalnya kita pagi, terus udah bayar ke Bank Sumsel Bubble-nya, lalu kita langsung ke penjualnya, minta tanda tangan, dan kita langsung ke sana. Sampai sebelum tutup ya jam kerja. Nah, itu bisa 1 hari mengurus, nggak sampai bertele-tele dalam beberapa hari, enggak kan. Jadi 1 hari mengurus. Untuk pengukuran tanahnya itu datang 1 sampai 2 bulanan, dan dia mengukur tanah. Setelah sudah pengukuran berapa bulan juga ya, itu lama juga loh. Berapa bulan itu kita harus hubungin biar bisa di follow up, biar cepet selesai ya pemisahan tanah. Nah, ini ada fotonya. Ini aku mengurus pemisahan tanah. Tuh, ini fotonya. Terus setelah itu aku minta urusin sama mamaku. Jadi ketika itu, hey Gary, sini. Nah, jadi kalau untuk pemisahan tanah ini kayaknya lama ya, beberapa bulan ya. Aku juga lupa. Jadi itu tahun kemarin, itu bulan Juni 2019. Jadi ketika udah selesai pemisahan tanah, kita langsung ke BPHTB atau Dispenda. Nah, di BPHTB ini atau Dispenda ini kita seperti biasa menyiapkan persyaratannya, yaitu fotokopi KK, lalu sertifikat tanah yang asli. Jadi terus apa lagi ya, pokoknya nanti lupa, ada yang lupa. PBB paling baru tahun kemarin ya, itu misalnya 2020 berarti tahun 2019 paling baru. Terus kwitansi pembeli, foto lokasi. Nah, itu harus ya, harus wajib. Setelah itu kita udah siapin syaratnya, lalu kita dipanggil sama pegawainya juga dan ditanya-tanya bla bla, dan harganya segini. So, jadi kita setelah itu keluar dan langsung dipanggil lagi sama CS. Pegawainya juga kita tunggu bentar, dipanggil sama CS. Dan untuk pembayaran BPHTB, nah kita bayar BPHTB-nya. Setelah selesai, kita tunggu bentar. Untuk pengurusan pajak itu bisa kita
sendiri yang langsung ke pajaknya, atau kita minta bantuan sama pegawainya gitu loh. Nah, kalau aku hanya mengurus itu dalam satu hari. Jadi aku minta mengurus sama pegawainya. Jadi pegawainya itu bisa mengurusin langsung pajak kan, pas benar yang pada hari itu kantor pajaknya tutup. Jadi aku minta bantuan dia. Jadi aku langsung bayar untuk pajaknya ya. Pajaknya langsung bayar itu apa? Kode billing. Nah, kode billingnya itu ini kita butuh banget. Nah, ini butuh banget ketika kita mau balik nama. Ini kalau ketika kita bayar di Bank Sumsel Bubble itu kita harus fotokopiin ini kode billing ini ya. Nih, kode billing ini wajib benar dari pajak nih. Ini kalau ini sampai aku pas ke notaris ini aku sampai lupa untuk difotokopiin. Jadi aku minta lagi, untung aku kenal sama pegawai di BPHTB tuh bagian CS. Jadi dia kirim berbentuk PDF. Jadi alhamdulillah udah selesai. Jadi ketika kita ke kantor BPHTB atau Dispenda yang udah aku ceritain tadi udah selesai. Lalu kita untuk pajaknya udah selesai ya. Langsung ke balik nama. Nah, balik nama ini bisa kita langsung ke kantor BPN lagi, balik lagi ke BPN, atau kita minta urusin ke notarisnya langsung. Kalau nggak mau ribet, kita langsung ke notarisnya aja. Jadi kalau di notaris ini syaratnya, syaratnya dari yang pasti sertifikat tanah yang sudah dipecah ya. Terus kedua ya pembayaran pajak tadi sama BPHTB atau pembayaran pajak ini ya ada kode billingnya ya yang aku sebut tadi. Nah, ini pembayaran ini pokoknya ini adalah syaratnya. Syaratnya. Nah, jadi aku bacain lagi ya untuk syarat ke notaris. Nah, untuk syarat ke notaris untuk penjual, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, ketiga surat nikah atau buku nikah, itu untuk fotokopi semua ya, dan bukti setor PBB yang baru atau tahun kemarin kayak gitu, asli sertifikat, dan untuk pembelinya itu KTP pembeli aja. Dan foto untuk di notaris ini. Nah, udah melengkapi syaratnya dan data-data kita udah diambil, persyaratan juga sudah diambil, lalu kita serah terima. Apabila ketika selesai ada yang kurang suratnya, kita bisa minta tanya gitu loh, kan ada buktinya. Jadi ketika selesai 2 hari dari itu kita dihubungin lagi untuk datang dan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini yaitu penjual dan pembeli. Nah, untuk penjual itu suami istri, untuk pembeli ya kita gitu loh. Jadi ketika sudah tanda tangan, kita menunggu dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulanan, dan aku ngurusnya itu sampai 1,5 bulanan. Jadi udah alhamdulillah selesai.
itu dia. Untuk kalian yang mau mau tahu syarat balik nama sertifikat tanah, itu dia ya guys. Jadi sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. See you in the next video. Bye.